adalah karena adanya kelahiran Buddha. Jadi saat ini kita hidup di zaman Sang Buddha. Ini satu kebahagiaan. Coba Bapak Ibu renungkan, bayangkan apabila Bapak Ibu hidup di luar kehidupan zaman Buddha. Ya, walaupun Sang Buddha sudah parinibbana, tetapi saat ini ajaran Dhamma masih dikenalin. Ini merupakan satu kebahagiaan. Yang kedua, tentunya karena kita lahir sebagai manusia. Coba kalau Bapak Ibu tidak lahir sebagai manusia, ya kalau lahirnya sebagai dewa masih bisa belajar Dhamma. Tetapi kalau Bapak Ibu menjadi tirakcana atau binatang, ya sayang sekali, walaupun dikasih makan yang luar biasa, tidurnya di kasur, dokternya berjuta-juta, tapi kalau suruh belajar Dhamma pasti geleng-geleng, nggak paham, ya. Nah, jadi itu satu kelebihan yang tentunya Bapak Ibu harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup ini nggak panjang. Hidup ini cuma beberapa tahun saja. Jadi hanya sesaat. 80 tahun seolah-olah Bapak Ibu merasa ini lama. Padahal kalau kita bandingkan dengan kehidupan para dewa, 80 tahun itu cuman hitungannya jam atau hari mungkin. Maksimal 1 hari, kayaknya jam itu saya ingat. Apalagi kalau Bapak Ibu lahir di alam peta, hidup di neraka, apalagi neraka awici, nggak kebayang. Dan itu pun susah untuk lahir kembali jadi manusia. Ya, jadi berbahagia sekali kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk hidup menjadi manusia, kemudian lahir di mana Buddha lahir, dan yang ketiga Bapak Ibu bisa mengenal Buddha Dhamma. Ini luar biasa sekali. Jadi dimanfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. 2 minggu yang lalu saya ada sedikit menjelaskan tentang apa sih bedanya kita menjadi umat Buddha atau mengenal Buddha dengan teman-teman kita yang berkeyakinan yang lain. Minggu lalu banyak yang 2 minggu yang lalu ada yang hadir atau mungkin banyak yang nggak hadir. Kayaknya sih banyak yang nggak hadir ya, ganti peserta ini. Karena ganti peserta agak nggak nyambung ini nanti ya. Ada yang baru pertama kali ikut puja bakti ini hari ini? Ada? Ada ya? Oh ya, luar biasa. Siapa namanya? Putri, ya. Yang laki ada juga? Oh, pertama kali juga. Waduh, ya. Berbahagia sekali. Siapa namanya? Siapa? Eren ya. Ya. Dari mana Eren? Dari Pahoman. Ya. Ini luar biasa, kita kebetulan ada teman kita yang baru yang berkenan untuk pengen tahu atau pengen belajar baru pertama kali. Mudah-mudahan bisa belajar lebih cermat lagi nanti ya. Karena Buddha Dhamma ini sangat luar biasa. Tapi kalau kita nggak belajar, percuma. Akhirnya kita menganggap seperti ini. Kembali saya harus review sedikit ya kan, kebetulan juga ada yang baru, saya kira nggak ada salahnya Bapak Ibu juga mungkin lupa lah, mudah-mudahan sih enggak ya kan, yang di depan-depan ini mudah-mudahan enggak lupa ya, bahwa kadang-kadang kita itu menganggap bahwa semua keyakinan itu sama ya kan,
banyak yang berpikiran seperti itu, ya. Jadi menganggap bahwa semua keyakinan adalah sama, ya kan. Padahal kalau kita mau belajar, terutama kita belajar Buddha Dhamma, itu sangat luar biasa apa yang akan pengetahuan yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar memahami, ya khususnya tentang hidup dan kehidupan ini. Ya, nah mungkin kita 2 minggu yang lalu saya juga ada tampilkan salah satu video dari teman kita. Coba kita ulang poin pentingnya, ya kan? Kenapa kita harus menganggap bahwa Buddha Dhamma ini sangat luar biasa. Terbukti kemarin kan saya jelaskan bahwa teman-teman saya yang bukan Buddhis, ya kan, 2 minggu yang lalu saya tampilkan fotonya, baru 2 tahun belajar agama Buddha, dia demikian tertariknya untuk memahami Buddha Dhamma. Kemudian ada yang teman kita juga yang baru 1 tahun mengenal agama Buddha, langsung berani untuk memutuskan menjadi seorang biku, dan saat ini beliau bahkan lulus Pali 3. Ya. Nah, jadi artinya kan sebenarnya ada bedanya. Kalau sama aja ngapain kita belajar Buddha Dhamma? Kan begitu. Ya, coba kita dengarkan salah satu pendapat daripada teman kita yang belajar Buddha Dhamma. Ya, silakan Karlan. Masih ada enggak? Ini kita potong, jadi yang penting aja. Jadi ehipastiko ini sebenarnya bukan ritual, tapi langkah awal menuju Wisudhigata gitu. Jadi silahkan datang dan buktikan dulu gitu. Membuktikan apa? Buktikan dulu nih agama ini teh benar-benar memberi kamu manfaat gak gitu. Agama ini teh bakalan bikin kamu bahagia enggak? Agama ini tuh bakalan merubah dari agama kamu sebelumnya enggak? Kalau misalkan dengan pindahnya kamu dari agama sebelumnya ke agama Buddha, tetap aja sama gitu ya kelakuannya, bejatnya, yang ngapain pindah gitu ya. Seseorang yang ingin berehipasiko, yang ingin datang dan membuktikan itu boleh melalui media YouTube ataupun bisa langsung datang ke wihara. Terus ngapain nanti di wihara? Ya di wihara tanya aja semau kalian, khususnya bagi kita yang muslim. Kita sering mendengar informasi bahwa Buddha itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah sang Buddha itu sendiri, atau bahkan meminta kepada para dewa-dewa. Nah, kita boleh dipersilakan untuk tanya, apakah itu benar? Dan gak hanya sekedar tanya, buktikan apakah benar-benar umat Buddha ini mereka meminta-minta di wihara, kalian simak, terus kalian pelajari. Tapi aku sendiri juga nggak tahu langkah selanjutnya tuh harus bagaimana, karena memang selama ini aku meminta bantuan kepada umat ataupun kepada Bante sendiri Karlan. Gitu. Jadi ada satu hal yang penting, Bapak Ibu nanti bisa lihat YouTube Dhammadesana saya 2 minggu yang lalu. Cuman sayang sekali suaranya kecil sih kemarin itu. Ada satu hal yang penting bahwa ngapain kita belajar Buddha Dhamma, kalau sama aja. Ini kan kata-kata pembicara apa yang di video tadi, ya kan? Ngapain kita belajar Buddha Dhamma kalau hasilnya sama aja? Nah, jadi disitulah kita sebagai umat Buddha khususnya, ya kita mesti tahu apa yang harus kita bedakan, ya. Saya masih review yang pertemuan yang 2 minggu yang lalu, ya kan. Di sana saya membabarkan tentang salah satu sutta yang di sana dikatakan bahwa waktu itu kan Ugahamana dan Pancakangga ya ketika berdebat. Jadi artinya 2600 tahun yang lalu itu juga ada salah satu pemimpin keyakinan yang mengatakan bahwa sama aja keyakinan itu, ya kan? Nah, apa yang sama pada waktu itu adalah kalau yang penting itu kita berbuat baik. Intinya yang penting berbuat baik, berpikiran baik, itu sama aja.
Semua agama juga mengatakan bahwa itu adalah perbuatan baik, berpikiran baik dan berpenghidupan baik. Nah, jadi 4 hal ini sudah ditanyakan oleh Ugahamana atau Pancakangga kepada Sang Buddha, bahwa yang penting itu kita berbuat baik. Toh semuanya sama aja begitu loh. Nah, ternyata apa jawaban Sang Buddha pada waktu itu? Masih ingat 2 minggu yang lalu? Sama enggak? Oh, lupa ya. Kalau hanya tidak berbuat baik, kebalik ya. Kalau hanya berbuat baik, kemudian kalau hanya berpikiran baik, kalau hanya berpenghidupan baik, dan hanya berucap baik, itu artinya sama dengan keyakinan yang lain. Kenapa? Karena kalau hanya bisa itu, Sang Buddha mengatakan bayi juga lebih suci. Bayi itu kan nggak bisa berucap buruk. Bayi tidak bisa berpenghidupan negatif. Jadi kalau cuman bisa itu, kita ini disamakan dengan bayi. Nah, ini yang sangat menarik. Ya, tapi 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan. Nah, kemudian menurut Sang Buddha pada waktu di sutta tersebut, itu sutanya ya, Samana Mandika Sutta, biasa dicari di Google nanti kalau yang enggak punya, enggak saya tampilkan, minggu lalu saya tampilkan ya. Jadi apa sih yang harusnya membuat kita berbeda? Yang pertama adalah kebiasaan itu kita tidak terampil. Jadi kita tidak bisa mengenali kebiasaan kita secara baik. Ya, hal-hal yang tidak terampil. Jadi gini aja. Hal-hal yang tidak terampil itu adalah kekotoran batin atau keburukan-keburukan yang kita lakukan, itu kebiasaan itu muncul. Kita tidak bisa mengenali. Ya. Kemudian kita tidak bisa mengetahui kemunculan daripada hal-hal buruk tersebut. Yang keempat adalah bagaimana cara memadamkan daripada hal-hal buruk tersebut. Dan yang terakhir, kita tidak tahu cara untuk jalan menuju kehancuran atau melenyapkan daripada hal-hal buruk tersebut. Nah, jadi ini yang membuat kita itu akhirnya hanya sebatas, ya seperti Sang Buddha di dalam sutta itu mengatakan hanya seperti bayi, karena hanya taunya itu aja. Artinya apa? Artinya kita tidak mau belajar bagaimana kebiasaan yang harus kita latih supaya menjadi baik, apa saja kemunculannya itu seperti apa, kemudian bagaimana jalan untuk menuju pelenyapan daripada kekotoran batin itu. Ya, pada intinya adalah kekotoran batin. Kita semua tentunya ingin berbahagia, ya itu sudah pasti. Tapi selalu terganggu oleh kekotoran batin. Karena kekotoran batin inilah yang mengganggu kita. Nah, kadang-kadang kita itu tidak tahu caranya untuk mengurangi kekotoran batin itu tadi. Tidak tahu kemunculannya dari mana, sebabnya apa itu tidak dipahami. Ya, pengen bahagia tapi kita pengennya juga senang-senang. Ya, ini berbeda. Karena pingin senang-senang itu hanya sebentar, hanya sesaat. Tetapi yang namanya kebahagiaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar bersenang-senang. Jadi Sang Buddha membandingkan dengan semangkok air. Kalau pikiran itu terombang, pikiran atau air itu bergolak, maka kita tidak akan bisa melihat dasarnya, ya. Jadi cawan itu akan keruh, sangat keruh sehingga kita tidak bisa melihat ke bawah. Kenapa? Karena
pikiran kita bergolak, terombang-ambing dengan istilahnya itu kekotoran batin. Nah ini penting sekali. Jadi ini yang akan membedakan kita dengan apa yang kita pelajari di luar. Ya, karena kita harus memahami bagaimana caranya untuk melenyapkan mengurangi lah. Kalau melenyapkan kan mungkin terlalu muluk-muluk kadang-kadang. Mungkin Bapak Ibu, wah nggak mungkin itu ya kan. Tapi kita harus berani untuk berlatih untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Ya. Nah, marilah sekarang kita belajar. Jadi ini baru sesi hari ini. Bagaimana kita mengetahui sebabnya kena dari mana? Yang namanya kekotoran batin tadi. Ya, kita sebut saja kekotoran batin ya. Kekotoran batin itu 2 minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan kekotoran batin itu pada intinya adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, keserakahan itu ya banyak contohnya ya kan. Ya baik mulai dari kita hobi makanan tertentu sampai berani keluar duit ratusan juta hanya untuk makan. Ya kan? Atau misalnya kita terikat kepada pakaian kita berani berkorban ratusan juta hanya untuk mendandani tubuh kita. Ya kan? Padahal ada sesuatu yang lain yang mungkin lebih penting ya. Kalau memang orang miliarder mungkin memang dia budayanya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang orang yang nggak punya tapi memaksakan diri untuk punya, untuk bisa gitu. Itu keserakahan, ya kan? Kebencian ya mulai dari isa ya kan, iri hati, itu kan menimbulkan iri itu juga ada 2 sih sebenarnya. Iri hati itu bisa juga kita muncul keserakahan. Oh dia kok punya ya, saya nggak punya. Saya harus punya nih. Itu menimbulkan namanya keserakahan, ya kan? Atau memang ada kebencian, ya kan? Dia pinter, itu paling korupsi. Nah, itu kan namanya kebencian juga. Selain keserakahan juga kebencian, ya kan? Ada 16 ya minggu lalu yang bisa kita pelajari. Isa, macaria itu kekikiran, kemudian ketagihan, ya kan? Pembandingan diri, mana? Pembandingan diri ini juga kekotoran batin. Kita merasa lebih pintar atau lebih bodoh, itu juga satu kekotoran batin, ya kan? Kemudian juga tipu-tipu, ya, satea. Jadi istilahnya banyak licik lah, banyak kelicikan. Nah itu juga ini. Terus mudah marah. Mudah marah ini juga merupakan satu kekotoran batin. Jadi itu semua kita sebut dengan, kita singkat aja namanya kekotoran batin. Ya. Nah sekarang dari mana munculnya? Itu saya belajar daripada Punawada Sutta. Nah ini dari Majjhima Nikaya di 145. Ya. Nah, jadi ini kita ambil contoh mata ya, menggunakan mata. Jadi kita ketika melihat dengan mata, ya pertama melihat dengan mata. Jadi misalnya kita yang gampang apa? Pakaian lah ya kan. Ada pakaian yang indah gitu misalnya. Maka mata ini tertarik, ya, melihat, waduh, luar biasa ini pakaian ini, baju ini sangat indah sekali, ya kan. Nah, maka itu akan ditangkap oleh mata. Nah, ini Sang Buddha itu menganalisisnya memang demikian mendetil. Jadi setelah ditangkap oleh mata, maka dia akan diterima oleh pikiran atau batin. Ya kan? Batinnya juga setuju. Oh iya, betul. Itu adalah sesuatu yang indah. Nah, makanya Sang Buddha itu selalu mementingkan pikiran. Kenapa? Pikiran ini yang selalu menyetujui. Kalau pikiran ini enggak setuju,
katakanlah pakaian itu indah, dia mengatakan oh itu biasa aja. Yang namanya pakaian itu ya memang didesain untuk indah, tapi nanti udah waktunya rusak ya tetap rusak atau anicca. Nah, dia nggak akan diterima, tertolak begitu. Tapi karena matanya setuju, maka pikirannya menyetujui, maka itu akan menjadi kenikmatan atau kesenangan, ya istilahnya kesenangan tadi. Jadi bukan cuman bukan kebahagiaan, tapi kenikmatan atau kesenangan, ya kan. Nah, karena muncul kesenangan, maka kita muncul nafsu, muncul keinginan untuk selalu gitu. Contoh yang gampang juga makanan misalnya, ya kan, karena kita melihat makanan itu enak, ya kan. Itu di Metro ada sate kambing yang luar biasa itu enak, waduh kita pengen, penasaran nih kita, ya kan. Begitu sampai sana, oh iya setuju, pikiran kita setuju, menyetujui, kemudian kita mencoba makan, waduh iya memang nyaman makan di sana itu. Tempatnya sederhana tapi rasanya luar biasa. Maka bulan depan pengen lagi, iya kan, muncul yang namanya keinginan atau nafsu tadi. Nah itu terus akan berulang-ulang, nggak habis-habisnya. Tuh. Nah ini tadi dari Punawada Sutta, ya. Ceritanya Bapak Ibu bisa dengarkan juga atau dapat baca juga. Punawada Sutta ini adalah Bante punya, jadi itu katakan tadi kan ada, tadi di depan ada kata-katanya enggak, wahai punya, ya. Ini namanya nama biku, ini biku punya, ini dari Sunaparanta. Sunaparanta itu adalah daerah pesisir di India yang berbatasan dengan Arab Saudi. Jadi diperkirakan memang agama Buddha pada waktu itu pernah sampai di perbatasan Arab Saudi, ya. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan jika seorang biku, jadi Sang Buddha selalu kalau di dalam sutta itu menyebut jika seorang biku, itu artinya sebenarnya bukan biku saja, tapi termasuk perumah tangga seperti kita juga sama, ya. Jadi kalau hal tersebut diterima, kemudian disenangi, ya, kemudian kita bergembira atau nandi, ya kan. Kemudian setelah bergembira, setelah disenangi, maka kita akan melekati, ya, akan tertarik untuk melekat. Nah, akibatnya apa? Kita akan terombang-ambing oleh perasaan tadi. Ya, kita akan terombang-ambing oleh perasaan, sehingga karena memang terombang-ambing ya nggak ada habisnya kan, terus menerus, sehingga akan menimbulkan yang namanya bhawa, ya, kemenjadian. Karena muncul bhawa, maka akan muncullah yang namanya kelahiran kembali, jati, ya kan. Ketika lahir maka akan muncul lagi jara marana, usia tua, duka, sakit, mati akan muncul lagi. Jadi tidak ada habisnya. Ini kalau mungkin lebih detail kita belajar di Paticca Samuppada. Mungkin nanti sesinya Pak Supri aja yang lebih sulit soalnya. Ya kan, Paticca Samuppada. Tapi intinya seperti itu, ya. Jadi kenapa kok kita itu punya keterikatan, kemudian kita punya terombang-ambing oleh kondisi perasaan kita. Ya, karena perasaan yang selalu berbicara, begitu loh. Oh itu enak, oh itu baik. Dan sebaliknya juga, kalau tidak disukai, tidak disukai kan katakanlah menjadi satu kebencian, kan begitu. Jadi kita balik lagi, muter lagi. Jadi kalau hal tersebut tadi itu ditangkap oleh mata hal yang tidak mengenakan, hal yang menyebabkan kebencian, ya kan, hal yang selalu dibenci, maka
terus akan muter, pikiran juga setuju, waduh ya itu jelek itu, nggak cocok, ya kan, wah itu jahat itu orang itu, maka akan timbul kebencian. Nah, kebencian itu terus akan, ya kalau kita katakanlah iri atau benci sama seseorang itu kan kadang-kadang nggak bisa dalam satu hari langsung hilang kan. Sudah lewat bertahun-tahun aja kalau kelihatan sandalnya aja kadang-kadang kita sudah nek ya istilahnya ya kan. Ini dulu yang nyakitin saya ini. Nah, itu seolah-olah seperti ketagihan kita, ya kan. Apalagi kalau kita berbicara lagi ngobrol begitu ya kan. Kalau ngobrolin orang yang nggak disukai itu kan asik ya. Iya yang itu, jalan-jalannya ke sana terus sih, ngesok bener dia. Asik kayaknya, kita semangat begitu loh untuk menceritakan kejelekan-kejelekan. Nah itulah lingkaran ini yang akan menyebabkan kita selalu lahir, menderita, lahir kembali, menderita lagi, lahir. Terus muter terus. Nah ini dijelaskan di dalam Punawada Sutta ya. Ada satu cerita yang menarik dari sutta ini ya kan. Jadi Punawada Sutta tadi kan saya ceritakan bahwa Bante Puna ini kan lahirnya di Sunaparanta. Sunaparanta itu lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal Sang Bhagawa di Sawati. Jadi ketika Bante Punya ini tinggal di Sunaparanta, kemudian satu saat mengundang Sang Bhagawa untuk ke sana, ke Sunaparanta. Nah, kemudian Sang Buddha ke mana ini? Ke Sunaparanta itu karena jaraknya sangat jauh, maka menggunakan pesawat zaman dulu, yaitu terbang. Ya kan, ini kan kalau diceritakan ke anak-anaknya nanti kan ada superhero di zaman dulu itu, ya kan? Bukan cuman di keyakinan lain, kita juga punya superhero gitu loh, ya kan? Nah, jadi Sang Buddha pada waktu itu mengumpulkan. Jadi siapa yang bisa terbang? Ada 500 biku yang bisa terbang pada waktu itu, ikut saya ke Sunaparantu. Semuanya terbang. Nah, jadi yang dipilih hanya yang terbang, yang bisa terbang. Itu di kata-kata dijelaskan seperti itu. Jadi yang nggak bisa terbang nggak diajak. Nah, ini pesawat zaman dulu kan begitu, bisa terbang ya. Ini luar biasa, nanti diceritakan ke anak-anaknya. Kalau bapak ibu mungkin ya nggak penting gitu. Ini sekilas saja, ini melenceng dikit cerita saya. Tapi ini dalam sutta, saya nggak melenceng terlalu jauh. Ya, itu tadi baru kalau yang kebencian. Terus kita ini punya 6 pintu kan? Ya, kita ini punya 6 pintu. Jadi selain mata kita punya apa? Indera kita ini mulut. Ya, kalau mulut berarti terhadap makanan, ya kan? Ada enak, ada tidak enak. Makanan yang enak membuat kita ketagihan, ya kan? Yang enggak enak dikasihkan orang, gitu enggak? Enggak ya. Jangan, kita umat Buddha jangan seperti itu. Ya. Terus kemudian ada hidung, bau ya. Bau kayak kalau enak ya kita senang deket-deket, ya kan? Apalagi masih pacaran kan senang kita. Tapi kalau baunya enggak enak, disimpulkan bahwa anak ini enggak baik kan gitu. Itu kesimpulan pikiran kita sendiri sebenarnya, ya, enggak tepat. Ilusi namanya. Sang Buddha itu sering mengatakan bahwa kita ini terpengaruh oleh ilusi-ilusi. Ya, tadi hidung udah, kemudian telinga, lagu-lagu, ya kan? Kita kadang-kadang kan, ya bukan berarti kebetulan Cik Tanti kan suka lagu, bukan berarti saya ini ya, ini kan Sang Buddha. Nanti salah, bukan berarti kita nggak boleh dengar lagu, bukan. Tapi artinya ketagihan-ketagihan terhadap pendengaran-pendengaran itu yang indah,
yang tidak baik, membenci yang tidak baik, itu akan menimbulkan yang namanya kekotoran batin itu tadi. Kemudian yang terakhir, tadi sudah mata, telinga, rasa sudah, hidung sudah, telinga sudah, yang terakhir adalah pikiran. Oh, kulit ya, kulit belum ya. Sentuhan, ya kan? Kalau yang halus-halus kita kan suka gitu loh. Bahkan ada cerita dari salah seorang Bante, kotoran sapi itu kalau nggak kelihatan kita, nggak ngeliat nih, nggak bau juga, kalau kita injek itu empuk juga katanya. Iya kan? Bisa salah persepsi kita, gitu. Karena kita memang menyukai hal-hal yang halus-halus. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pikiran, ya. Salah satu pintu indera kita melalui pikiran juga. Ya, nanti dalam sesi yang lain Bapak Ibu bisa ini. Tapi intinya begitu, perputaran ininya, perputaran daripada keinginan itu sehingga muncul kelahiran-kelahiran berikutnya. Ini jam berapa? Waduh, ini waktunya sudah agak ini nih, padahal saya belum masuk ke ininya. Ya, saya lanjut aja, saya percepat dikit. Nanti kalau nggak jelas Bapak Ibu bisa diskusi aja dengan saya karena memang ini agak mendasar ini. Tapi ini penting karena kalau enggak Bapak Ibu akan menganggap bahwa kita ini sama saja. Ini yang paling saya tekankan, ya. Bagaimana cara melenyapkannya? Bukan melenyap, mengurangi lah, ya kan? Bagaimana cara menguranginya? Nah, ini sekilas akan saya sampaikan. Minggu lalu juga 2 minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa ada di dalam Sabha Sawa Sutta. Ya, di dalam Sabha Sawa Sutta itu dikatakan sebenarnya gini ya. Kadang-kadang kita kan yang namanya cita bawana, kalau Bapak Ibu pernah sedikit mengetahui, cita bawana itu adalah pengembangan batin. Pengembangan batin ini banyak orang menganggap bahwa itu hanya meditasi, ya kan? Makanya tadi Pak Supri kan waktu mimpin, marilah kita bersama-sama melakukan cita bawana, ya kan? Terus kemudian kita semua diem, ya diemnya ngapain saya nggak tahu, ya kan? Nah, sebenarnya cita bawana itu adalah pengembangan batin. Dan pengembangan batin ini tidak hanya duduk diam. Jadi cita bawana yang namanya pengembangan batin ini dalam kehidupan sehari-hari yang namanya mengurangi keserakahan, yang namanya mengurangi kemelekatan, itu adalah pada saat kita sadar juga bisa. Pada saat makan misalnya, kita kemudian menyadari, oh iya, kita ini makan untuk hidup, atau hidup untuk makan. Nah, kalau kita makan untuk hidup, ya kita bisa memahami, bisa mengerti, bisa merenungkan bahwa ya makan ini yang penting bisa hidup, kan begitu. Secukupnya yang penting bisa hidup. Tapi kalau memang hidup untuk makan, ya sampai Amerika pun dikejar. Iya kan? Nanti ujung-ujungnya tukang kuliner nggak laku ya bukan begitu ya. Artinya kita sebatas ya kan. Artinya udah yang penting bisa hidup kan begitu. Ya jadi jangan dibalik-balik hidup untuk makan atau makan untuk hidup gitu. Nah ini perlu direnungkan karena kadang-kadang kita terjebak ya kan. Ya bukan hanya zaman ini aja, zaman Sang Buddha beberapa waktu yang lalu kan juga saya jelaskan juga. Yang namanya zaman dulu juga kalau urusan makanan itu enggak ada habisnya kan. Bahkan bukan hanya perumah tangga, para pertapa juga, para biku juga sama gitu loh. Selama belum mencapai kesucian. Ya. Nah, di dalam Sabha Sawa Sutta itu minggu lalu sempat saya ceritakan sedikit tentang yang pertama itu caranya adalah dasana. Dasana ini punya kecenderungan untuk
melihat atau bertanya-tanya tentang kehidupan yang lalu dan kehidupan yang akan datang. Kenapa nggak perlu ditanyakan? Karena ujung-ujungnya kita merasa bahwa hidup ini adalah kekal. Padahal yang perlu dipelajari itu bukan kehidupan lalu atau kehidupan sekarang, tapi adalah yang paling penting adalah 4 kesenyataan mulia, bahwa hidup ini adalah duka, bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal atau anicca, bukan diri, bukan aku ini tidak ada. Ya, ini minggu lalu sempat saya sebut sedikit. Kemudian yang kedua apa? Samwara atau pengendalian. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa samwara pengendalian ini, jadi kita tadi sudah saya katakan bahwa kita punya 6 pintu ya, mulai dari mata, telinga, hidung, bau, kulit dan sebagainya. Maka itu kita harus sadari bahwa semuanya itu adalah anicca. Semuanya itu walaupun dibikin sehebat apapun, tetap saja tidak ada habisnya. Kecuali memang kita pengen lahir terus, pengen tidak mengurangi kekotoran batin kita. Ya bebas saja, yang penting pokoknya hidup ini fun-fun aja lah. Enjoy aja terus, ya kan, nggak ada habisnya. Ya nggak apa-apa juga, itu kan pilihan. Kita ambil contoh yang gampang aja lah, untuk menggambarkan kadang-kadang pikiran kita ini nggak jujur. Kadang-kadang kita melihat ya, misalnya gampangannya misalnya rambut, ya kan, rambut. Kalau kita ngelihat rambut, apalagi perempuan begitu ya kan, dari belakang panjang menjurai begitu kan, itu kan indah ya, indah sekali ya kan. Tapi coba kalau rambutnya itu jatuh ke kuah bakso, apa masih mau makan kita baksonya? Baksonya enak, ini bakso terkenal misalnya, ya kan? Tapi kemasukan rambut, gimana coba perasaannya? Apakah kita jujur menilainya? Loh, tadi katanya indah, tapi begitu masuk kuah bakso, kita kadang-kadang menolak. Rambut siapa sih ini? Loh, harusnya, ini indah ini, baksonya tambah enak ini, iya kan? Bakso enak ditambah rambut indah, kan harusnya tambah enak. Lah kita kadang-kadang nggak jujur, ya kan? Ya itu tadi kata Sang Buddha adalah terombang-ambing oleh perasaan persepsi kita sendiri. Nah, gitu. Itu contoh aja. Ya, jadi makanya kita itu perlu yang namanya samwara, ya kan? Jadi ya mengurangi. Dan Sang Buddha seperti misalnya selama bulan Waisak ini kita dianjurkan untuk atasila misalnya. Ya itu sebenarnya dalam rangka untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita sehingga samwara, ya kan, melakukan pengendalian, ya kan, makannya dibatasin, terus kemudian juga ucapan bohong dikurangi, ya kan, kemudian juga hal-hal yang negatif juga dikurangin, yang hobi nyanyi juga sementara stop dulu selama atasila, ya. Jadi sekaligus juga saya umumkan hari Jumat nanti adalah pembukaan SPD yang pertama untuk hari pertama secara nasional. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di flyer dan kemudian di wihara kita nanti jam 6 sore kita akan bersama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti secara nasional pembukaan atasila selama sebulan penuh, ya, SPD dan atasila. Ya namanya latihan, kalau bisa diikuti sebulan, kalau nggak bisa seminggu, kalau nggak bisa minimal 1 hari.
ya kan? Kalau bisa sehari berarti sebulan 4 kali setiap hari uposatha. Ya, itu dalam rangka apa? Samwara. Samwara itu adalah pengendalian, ya kan? Latihan untuk mengendalikan samwara itu. Ya. Kemudian di dalam Sabba Sawasutta juga itu di poin ketiga adalah adiwasana. Adiwasana itu artinya sama dengan bersabar. Ya. Hari ini misalnya dingin. Begitu keluar dari Dhammasala panas. Waduh, kok panas begini ya hari kemarin hujan, di dalam tadi dingin. Ya kita berlatih untuk begitu kita ngomong, waduh panas benar. Itu kan jengkel ya. Ada kejengkelan itu berarti kan kotoran batin. Nah, ketika muncul kotoran batin kita kemudian bersabar. Oh iya, kita harus berlatih bersabar. Tadi ceramahnya diminta untuk berlatih bersabar, ya. Nah, tuh. Kemudian misalnya kalau ini sekarang pada duduk di bawah begini kan pada kesemutan, ya kan? Ya, kan 10 menit lagi tahan lah. Sabar dikit, ya kan? Jadi ini latihan. Semua itu latihan. Sama seperti kita yang sudah sering latihan citta bawana atau meditasi misalnya, walaupun 1 jam kan nggak terasa, nggak ada kesemutan lagi. Kenapa? Sudah terlatih, ya kan? Bulan yang lalu ketika saya ikut Pak Baja, kaki saya ini sampai bengkak, agak bengkak lah, bengkak bener enggak gitu. Karena kebanyakan jengkeng itu, apa jengkeng itu? Nggak kuat lama-lama kita udah umur, ya kan? Ya, tapi lama-lama kan terbiasa, kan begitu, ya. Semutan. Yang penting lagi ketika dikasarin temen, ya, tetangganya marah-marah, atau keluarganya jengkel kemudian maki-maki. Ya, ketika kita balas marah berarti kita akan sama, dia membuat kekotoran batin, kita juga balas dengan kekotoran batin. Nah, itu kan harus dihindari. Harus dilatih untuk dikurangi. Ya mungkin kalau tadinya sama-sama marah sekarang dikurangi, cukup ngedumel aja di dalam hati. Lumayan lah, artinya nggak sampai keluar kan gitu. Lumayan gitu loh. Namanya kan dikurangin. Gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pati sewami. Pati sewami ini 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan bahwa kita itu merenungkan, ya, merenungkan baik itu makanan, bahwa makanan yang kita makan ini hanya untuk bertahan hidup. Kemudian pakaian yang kita gunakan ini hanya untuk menutupi badan kita yang terlarang dan hanya untuk kepantasan begitu. Jadi sama seperti memang itu lebih banyak direnungkan oleh para biku, ya. Setiap para biku dan samanera setiap hari pagi dan sore selalu membaca pati sewami itu. Ada di buku Parita Biru. Nanti minggu lalu sudah dicoba dibacakan. Silahkan untuk dibaca lagi, direnungkan, terutama menjelang Waisak ini, ya kan. Yang kelima adalah menghindari bahaya. Ini penting juga, menghindari bahaya. Menghindari bahaya ini, jadi contoh yang gampang begini, kalau ada anjing gila, kita lari atau kita bacakan Karanyameta Sutta, ya lari, ya kan. Anjing gila nggak mempan dibacain Parita begitu aja, ya kan. Ini bukan Sang Buddha, ya. Kalau Sang Buddha dulu ada gajah loncat-loncat juga bisa ditenangkan, ya kan, bisa diredam gitu, karena Sang Buddha. Lah kalau kita manusia biasa, giliran ada gajah lompat-lompat kita baca Karanyameta Sutta, ya kita ketabrak gajah, ya konyol kan begitu. Ya, jadi menghindari bahaya. Nah, artinya apa? Artinya dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau ketemu bahaya, bahaya dalam arti
yang menyangkut daripada 6 pintu tadi, ya kan, lebih baik kita hindari. Misalnya kalau tetangga itu hobinya mabok-mabokan misalnya, ya nggak perlu kita, waduh nggak enak lah tetangga sih yang ngundang, ya kan, ya kita yang penting nongkrong-nongkrong lah gitu, atau minum-minum dikit lah gitu. Nah itu kan salah kadang-kadang, karena nggak enak, karena tetangga, karena temen, ya kan, kemudian kita ya udahlah kita ini aja lah, yang penting partisipasi gitu. Tapi partisipasinya salah, itu udah jelas bahaya, ya kan. Kalau kita nggak hindari, kita ikut, ya kita bisa kayak tadi ketabrak gajah tadi gitu ya. Kenapa? Karena untuk mencapai kemajuan batin itu yang paling penting itu adalah kalyanamita. Ini Sang Buddha yang mengatakan bahwa untuk kita mencapai kemajuan itu kalyanamita adalah nomor 1 ya. Kita mau pintar itu ya kita belajar sama yang ahli gitu loh. Kita pengen belajar Dhamma, kita harus belajar sama Sang Buddha. Sang Buddha sudah parinibbana, kita belajar sama muridnya yang benar-benar paham, ya kan. Para biku, para pembelajar Dhamma itu perlu kita deketin kalau kita mau maju dalam Dhamma gitu ya. Jadi kelima tadi menghindari bahaya. Yang keenam ya pembersihan, ini dipaksa ya, dipaksa dibersihkan. Nah ini penjelasannya juga lama karena saya masih ada 1 sutta lagi yang perlu saya sampaikan. Yang ke-7 adalah bawana. Nah ini baru yang ke-7 yang harus namanya meditasi atau bawana. Yang 5 tadi atau yang 6 tadi itu ketika kita sehari-hari, bukan cita bawana itu bukan hanya ketika kita sedang meditasi, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita harus melakukan cita bawana. Ya, makanya cita bawana itu bukan hanya yang penting fokus. Fokus saja yang penting. Atau kalau vipassana yang penting disadari. Bukan cuma itu. Ya, intinya adalah mengurangi kekotoran batin. Ya, masih ada waktu 5 menit. Cukup. Saya akan jelaskan tentang 1 sutta lagi yang karena Sang Buddha ini ya muter. Saya baca sutta ini intinya sama. Ya kan? Cuman caranya Sang Buddha itu memang luar biasa. Ketika ketemu orang yang A, biku A misalnya, beliau membabarkan dengan cara apa dia spesifiknya. Dengan biku B dia berbicara lain lagi, spesifiknya apa. Karena Sang Buddha bisa membaca. Nah kalau saya kan nggak bisa baca, ya saya baca aja semua kan begitu. Ya kan? Yang bisa saya sharingkan, saya ceritakan aja. Dari sekian banyak 40 orang ini kalau ada yang nyambung, ya saya ikut berbahagia kan begitu. Ya, jadi ada Witaka Santana Sutta di Majjhima Nikaya 20, MN 20. Bagaimana caranya? Ini cara lain lagi nih, Sang Buddha. Sama. Jadi di dalam sutta ini dikatakan bahwa kita itu harus berupaya sekuat tenaga, adiata. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengikis atau mengurangi yang namanya kekotoran batin tadi. Nah kan sama isinya, ini sutta yang lain, isinya sama. Cuman caranya berbeda, hampir sama tapi berbeda. Ya, cara yang pertama apa? Mengubah atau mengganti. Ya, jadi mengubah atau mengganti. Dicatat enggak ya. Jadi ada contoh ini. Jadi maksudnya mengganti hal-hal yang jelek, aku salah, kekotoran batin diganti dengan yang kusala atau yang baik. Ya. Contohnya adalah Bante Nagasamala. Jadi Bante Nagamasala ini suatu hari itu sedang berjalan, kemudian beliau bertemu dengan sekelompok orang yang lagi mabok-mabokan, ya lagi bergembira, pokoknya kalau istilah sekarang ya lagi dangdutan lah ya kan,
Terus di atas panggung itu ya biasa para penari cantik ya kan, joget sana joget sini gitu loh. Ya sama kayak zaman sekarang ya kan. Nah, kebetulan Bante Nagasamala ini lewat. Nah, kemudian karena melihat kondisi seperti itu, melihat para perempuan itu waktu itu joget-joget dengan pakaian yang seronok, dengan penampilan yang wah begitu ya kan, maka beliau mengubah, tadi apa, mengubah atau mengganti kan, mengganti objeknya. Jadi jogetan yang kelihatan cantik itu dilihat hanya tulangnya. Jadi dia merenungkan asubha. Ya, dibalik 100%. Jadi yang indah dilihat hanya tulangnya. Jadi kelihatan ya namanya tulang, ini kan malah ngeri. Kalau coba Bapak di rumah kalau ada tulang jalan, takut apa ditangkap? Iya kan? Jadi direnungkan bahwa itu asubha, ya, hal yang menjijikkan. Nah, ternyata dengan cara demikian Bante tersebut malah bisa mencapai, pada saat itu juga bisa mencapai tingkat kesucian. Ya, jadi mengganti objeknya. Ya. Jadi ada satu contoh lagi pada sutta ini. Itu ketika ada seorang biku yang akan lepas jubah, ya kan? Sudah mengajukan kepada gurunya, guru, saya sudah enggak betah ini jadi biku, saya mau berhenti dulu lah, istirahat jadi biku, ya kan? Kemudian gurunya melihat atau berkata demikian, oh enggak apa-apa, silahkan kamu untuk lepas jubah, berhenti menjadi biku, tapi sebelum lepas, tolong saya dibikinkan kamar dulu, dibangunkan kamar dulu, dibikinkan kuti terlebih dahulu. Ya, jadi diminta untuk bikin kuti. Oh ya baiklah, kalau memang begitu nanti saya bantulah Bante. Jadi biku yang mau lepas jubah ini membangun kuti. Artinya kan fokusnya udah pindah ya. Tadi fokusnya itu gamang ya, pengen lepas jubah, ketika disuruh bangun dia udah tersibukkan dengan kegiatan bangun kuti tadi, kemudian dia sudah mulai, wah kok enak juga ya kerja seperti ini ya, udah mulai tertarik. Terus ketika sudah jadi kutinya, dia pamit lagi Mas Ian. Bante, ini kuti ini sudah jadi saya sekarang mau pamit, mau berhenti menjadi biku, saya mau pulang ke kampung. Gurunya pintar lagi. Nah begini, di sini nih ada tradisi, kalau sudah bangun kamar atau kuti, maka wajib untuk ditidurin dulu. Nah jadi dialihkan lagi ininya, pikirannya. Nah maka biku tersebut akhirnya, oh ya sudahlah kalau memang itu satu tradisi kan paling nggak lama ya Bante, ya nggak lama. Nah lihat, tapi ternyata ketika sudah tidur di situ, karena dia merasa yang membangun sendiri, dia ngerapikan sendiri, dia tidurin sendiri, jadi dia malah merasa nyaman, malah merasa senang. Ketika dia berlatih meditasi malah dia, waduh kayaknya malah nyaman, sehingga akhirnya biku tersebut tidak jadi untuk lepas jubah. Ya, jadi itu artinya mengubah fokusnya ya. Jadi mengubah atau mengganti fokusnya, ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu juga bisa lakukan, misalnya sedang membenci teman misalnya, teman ini kok nyebelin banget ya. Ya Bapak Ibu bisa dengan objek meta, ya kan, cinta kasih. Kita kembangkan objek meta kita kepada
musuh kita atau teman kita yang itu, ya. Ada Biku Bante Sariputa itu pernah cerita juga bahwa kalau misalnya kita membenci seseorang, cobalah untuk melihat sisi baiknya. Coba dicari sisi baiknya, ya kan? Sisi baiknya kita pelajari, kita renungkan. Kalau sisi baiknya tidak ketemu, cari lagi. Mungkin dia pernah membantu wihara, mungkin dia pernah membantu kita, ya kan? Kalaupun itu pun nggak ada, udah itu nggak, waduh memang orangnya nggak beres itu. Bantu wihara aja enggak, kalau makan iya, sering dia. Tapi kalau bantu wihara enggak, dia langsung pulang. Berarti nggak bisa dilihat dia pernah membantu wihara. Kita anggap dia itu orang miskin, sedang sakit. Kalau kita melihat orang sakit atau pengemis yang sakit, kita kan kasihan. Mana ada kita melihat orang sakit atau pengemis yang sakit kemudian kita malah membenci, kan jarang, ya kan. Mungkin ada juga ya Pak, tapi kan jarang. Jadi kita malah kasihan ya dia itu sakit, kasihan ya dia pengemis, nggak punya apa-apa. Nah jadi kita anggap musuh kita seperti itu artinya mengubah objeknya atau mengganti, ya. Nah jadi kita anggap musuh kita itu adalah pengemis, itu kata Biku siapa? Kemudian berikutnya yang kedua, kalau tadi itu kan mengganti ya. Berikutnya adalah merenungkan bahaya. Ya kadang-kadang kita ini kan terpengaruh oleh namanya ilusi. Ya, kita ini terpengaruh oleh ilusi. Jadi kadang-kadang kesenangan kita itu seolah-olah hebat, seolah-olah bagus. Padahal itu semua cuma ilusi. Ya, jadi nggak ada gunanya kita menganggap bahwa keserakahan kita makan sebanyak-banyaknya itu coba. Kalau nggak sakit iya. Ya minggu lalu kan saya juga udah ceritakan di Kita Giri Sutta ya tentang makan yang berlebihan. Nah itu juga nggak bermanfaat, makanya itu ilusi. Sang Buddha menggambarkan merenungkan bahaya ini seperti kita itu dikalungi oleh ular. Jadi kalau kita berkalung ular, itu ular itu bisa matuk diri kita sendiri, bisa menggigit kita sendiri, ya kan? Sama seperti kita juga memakai kalung bangkai. Baunya itu kan kita duluan, bukan ke orang lain, kan begitu. Kita membenci orang tapi kita sendiri. Kita melempar besi panas kepada orang lain, sebelum kena orang kan itu membakar diri kita dulu. Nah itu perumpamaan dari Sang Buddha seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah asati manasikara. Ya. Tidak memperhatikan objek itu. Ya, jadi nyelimur, tapi bukan berarti apatis. Waduh, udah kelewat lagi. Ya, dan keempat adalah witaka santana. Jadi witaka santana ini adalah rileks. Jadi kalau kita lagi emosi, lagi bahaya, lagi pikiran kita nggak stabil, lebih baik kita rileks. Ya, jadi seperti seorang yang sedang lari, kemudian kita kurangin menjadi jalan. Kalau jalan masih nggak bisa, kita berhenti, berdiri. Kalau berdiri nggak bisa, kita duduk. Kalau duduk pun masih nggak bisa, maka kita telentang, tidur. Nah, jadi kalau kita emosi, cobalah tarik napas dulu, berhenti. Ya, marahnya mudah-mudahan berkurang. Kalau belum bisa lagi, rebahan supaya bisa hilang.
Ya, itu yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang mungkin terpaksa, kalau kita masih nggak bisa, Sang Buddha mengajarkan adalah menggigit apa? Menggertakkan gigi. Ya kan? Marah aja. Ngapain marah gitu. Jadi kita gigit apa? Antara dua gigi ini kita geget, ya kan? Lidah kita tekan ke atas. Nih, cara mengatasi ini. Ini Sang Buddha, ini bukan saya ngada-ngada. Ya. Jadi ini mungkin cara-cara yang mudah-mudahan bisa membantu kita. Karena memang tujuan kita itu adalah mengurangi kekotoran batin. Jadi bukan hanya sekedar berbuat baik. Ya. Jadi mungkin masih kurang jelas, nanti di kesempatan yang lainnya atau mungkin Bapak ingin berdiskusi dengan saya persilahkan. Tapi yang penting pesan saya sama seperti 2 minggu yang lalu, lebih baik kita berupaya walaupun cuma sehari daripada kita hidup 100 tahun tapi tidak berupaya. Ya, ini menjadi pesan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan semoga semua satwa itu turut berbahagia, seluruh makhluk turut berbahagia. Sabe sata bawantu suti tata. Sadu, 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 sadu.